Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodikin. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pakuan Bogor dengan nomor NPM 0221201272. Dan sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari Wibowo selaku dosen pengajar mata kuliah komunikasi bisnis, di mana dari awal materi yang beliau berikan tentunya secara pribadi menambah pengetahuan serta ilmu dan meningkatkan kembali kreativitas yang ada di dalam diri saya, dan saya langsung implementasikan terhadap pekerjaan sehari-hari saya. Ya, manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaannya, dengan segala kekurangan serta kelebihannya. Nah, di video kali ini saya mau kembali sharing tentang bercocok tanam dengan menggunakan metode hidroponik. Ya, permasalahan yang saya dapat di lapangan atau saya ketahui, terkadang orang berpikir kalau untuk bercocok tanam itu ketakutan. Karena kenapa? Karena dia atau mereka berpikir karena saya tidak mempunyai lahan gitu kan ya, atau saya tidak mempunyai sebuah lahan yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Dan masih juga ada yang kebingungan bagaimana sih cara bercocok tanam dengan metode hidroponik itu sendiri. Nah, ini yang saya mau sharingkan kembali di video kali ini untuk hidroponik, untuk cocok tanam secara hidroponik. Sebelumnya, apa sih itu hidroponik? Ya, dalam bidang bercocok tanam, hidroponik adalah kegiatan pertanian yang menjadikan air sebagai medium utama untuk menggantikan sebuah tanah. Dan hidroponik juga dapat diartikan sebagai sistem penanaman tanpa menggunakan media tanah. Ya. Dan hidroponik itu adalah metode budidaya tanaman dengan menggunakan air yang diperkaya dengan nutrisi. Hal ini membuat parameter seperti nutrisi, pengendalian hama, dan pencahayaan lebih mudah untuk dikelola. Hidroponik itu tidak memerlukan yang namanya pemakaian herbisida dan pestisida beracun, sehingga tanaman hidroponik itu lebih ramah lingkungan, serta tanaman yang dihasilkan pun akan lebih sehat, ya. Yang pastinya sehat buat kita semua dan anak-anak kita lah ya, terutama kalau kita menanam tanaman sayuran seperti itu. Oke, jelas dari pengertian hidroponik itu sendiri yang mana menggantikan media tanah, menggantikan media tanah ke media air, yang mana si akarnya langsung berhubungan langsung dengan si air tersebut untuk mendapatkan sebuah nutrisi, dan tidak harus memerlukan akar yang besar ya untuk si tanaman hidroponik ini. Oke. Nah, sebenarnya alat dan medianya pun sebenarnya sangat mudah kita dapatkan ya. Contoh di sini alat sederhana menanam hidroponik itu diantaranya satu, ada yang namanya botol plastik air mineral. Teman-teman pasti mungkin sudah tidak asing lagi lah ya, botol plastik air mineral bekas bisa kita temukan atau sering kita temukan di jalan. Ada orang yang membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya gelas plastik bekas air mineral, dan ini pun sebenarnya tidak akan sulit lah ya untuk kita dapatkan. Dan jerigen plastik bekas minyak goreng pun ini bisa kita jadikan media sebagai tanaman hidroponik. Selanjutnya kain untuk sumbunya, oke ya. Dan yang lebih bagus sih kain panel ya kan, untuk supaya hasilnya lebih bagus.
Selanjutnya ada nutrisi hidroponik yang harus kita siapkan. Itu semacam ya mungkin vitaminnya ya supaya tanaman hidroponik kita menjadi subur dan sehat tentunya. Yang terakhir di sini ada yang namanya media tanamnya. Sesudah kita mengumpulkan semua alat untuk menjadikan medianya, nah di sini kita tentukan tanamannya apa sih yang mau kita tanam. Saran saya lebih baik kita menanamkan atau menanam yang namanya sayuran, karena kalau menurut saya tidak hanya mudah dan praktis, tentunya cepat juga untuk panennya nanti gitu ya. Dan tidak hanya itu, kita bisa langsung memanfaatkan atau bisa langsung mengkonsumsi si sayuran tersebut seperti itu. Selanjutnya, nah dari bahan yang sudah kita persiapkan tadi, yaitu bahan utamanya adalah botol plastik bekas air minum. Nah, sekarang botol air plastik air minum itu kita belah seperti gambar yang ada sebelah kanan ini, kita potong menjadi dua bagian, atas dan bawah. Selanjutnya, lubangi si botol yang sudah kita potong tersebut di bagian bawah tutup botolnya ya, dan pasang sumbu yang sudah kita siapkan. Oke, tali sumbunya seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Terus masukkan bagian atas botol ke bagian bawah botol dengan cara dibalik ya, dan ini pun caranya seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya. Oke, cukup mudah bukan ya dari media yang bisa kita gunakan untuk membuat tanaman hidroponik ini. Oke, selanjutnya sesudah kita buat media tanamnya, sekarang kita baru isi bagian atas botol yang sudah kita persiapkan tadi dengan media tanamnya, bisa rock wool atau spon, sekam bakar atau pecahan bata merah. Dan kalau menurut saya pun bahan-bahan ini nggak terlalu sulit buat kita dapatkan ya. Kita bisa lihatlah contoh di gambar sebelah kiri saya. Ini kan pakainya semacam spon lah ya, semacam spon, gampang lah ya kita dapatkan. Dan pilih saja yang menurut kita paling mudah didapat, karena fungsi media ini hanya untuk pijakan agar tidak rebah ya. Kalau semua sudah kita pasang, selanjutnya tanam atau tanami dengan bibit, ya taburkanlah ya 2 atau 3 biji bibit apa saja tanamannya, ataupun kalau misalkan emang kita mau menanam sayuran ya kita taburkan aja 2 sampai 3 bibit sayuran apa yang mau kita tanam. Siram dengan larutan nutrisi hidroponik yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Terus kalau sudah simpan, tahap selanjutnya yaitu simpan di tempat yang tidak terkena hujan, tetapi masih bisa mendapat sinar matahari supaya bisa si sinar matahari itu menjadi larutan nutrisi untuk si tanaman hidroponik itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah ini jangan lupa kalau kita sudah tanam, sudah kita simpan. Nah, di sini adalah bagian dari yang namanya pemeliharaan. Jangan lupa dengan yang namanya pupuknya, gitu kan. Setelah kita pelihara, udah kita bikin, tapi tanpa kita kasih pupuk, tentunya sama aja dengan bohong, ya kan. Makanya jangan lupa untuk selalu kasih pupuk si tanaman hidroponik yang sudah kita buat. Dan pupuk hidroponik ini sebenarnya tidak susah juga kita cari, banyak di toko-toko pupuk atau di gerai-gerai pupuk atau pupuk tersebut gampang untuk kita beli seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini manfaat ya, kalau sudah kita nanam dan sudah kita pelihara, tentunya akan dapat manfaat lebih yang kita dapatkan
tidak hanya secara kesehatan tentunya untuk kita konsumsi, tentunya keindahan kalaupun kita nanamnya di samping rumah akan dapat keindahan baru ya seperti itu. Apalagi ini menjadi sebuah konsumsi sayuran utama buat keluarga kita dan buat anak-anak kita yang tentunya aman yang aman dari yang namanya pestisida yang beracun seperti itu kan kita kalau di pasaran mungkin kita nggak tahu lah ya seperti apa proses dari sayuran tersebut tapi sayuran yang sudah kita tanam tersebut tentunya kita tahu manfaat dan hal lebih apa yang bisa kita dapatkan dari tanaman yang sudah kita bikin gitu kan seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang bagaimana caranya menanam atau membuat tanaman hidroponik. Ya, cukup mudah, nggak sulit. Yang penting itu tadi kita mau atau tidak melakukannya. Sebenarnya kembali lagi terhadap diri kita sendiri. Akhir kata, biji selasi campur es batu. Sekian, terima kasih dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.